我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay, dan gak lupa terima kasih juga buat kalian yang udah traktir kopi buat Mimin. Kuy lah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita lanjutkan si Xiaoyan-nya. Cerita dikanjut di mana Xiaoyan bersama dengan Lin Yan berjalan menuju ke dataran tengah menggunakan lubang cacing. Di tengah perjalanan, Lin Yan segera berkata bahwa mereka membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk melewati lubang cacing ini. Oleh karena itu, ada cukup waktu, maka Xiaoyan harus beristirahat terlebih dahulu. Xiaoyan tidak perlu khawatir karena Lin Yan yang akan mengendalikan kapal ini. Xiaoyan pun tidak menolak tawaran Lin Yan ketika ia mendengar perkataan tersebut. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk, dan secara kebetulan ia membutuhkan waktu bulan ini untuk berlatih keterampilan penciptaan api. Setelah itu, sebuah pikiran pun melintas di benak Xiaoyan dan gulungan merah segera muncul. Ada panas yang samar-samar dipancarkan dari gulungan tersebut yang secara alami adalah Flame Creation Skill. Flame Creation Skill yang lama membutuhkan 3 orang untuk berlatih membentuk api transformasi kehidupan. Namun gulungan di tangan Xiaoyan ini telah mengalami banyak perubahan oleh Old Grand Demon Ghost selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, bukan hanya tidak membutuhkan 3 orang, tetapi Flame Creation Skill yang terbentuk tidak akan menghabiskan kekuatan hidup di dalam tubuh seseorang. Setelah itu, tangan Xiaoyan pun perlahan membuka gulungan dan kekuatan spiritualnya segera memasuki gulungan tersebut. Sejumlah informasi segera muncul di benak Xiaoyan, dan informasi ini secara alami adalah metode pelatihan sebenarnya dari keterampilan penciptaan api. Setelah cukup lama mengamati, Xiaoyan pun menyadari peningkatan keterampilan penciptaan api membutuhkan 3 jenis api binatang. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan 3 jenis api binatang dalam tubuhnya dan menggunakan doki untuk menyaring serta mengompres berkali-kali hingga mereka disempurnakan menuju ke batasnya. Selain itu, seseorang juga harus menggabungkan ketiga binatang api ini dengan sempurna. Jika seseorang berhasil, maka ia akan membentuk benih api pengubah kehidupan. Setelah memahami dan mengetahui kesulitannya, Xiaoyan pun menghela nafas panjang dan merenung sejenak. Tak lama dengan lambaian tangannya, 3 botol batu giok pun muncul. Ada 3 kelompok api yang membara di dalam botol giok tersebut. Mereka masing-masing berwarna biru, coklat, dan merah. 3 kelompok api ini secara alami adalah 3 jenis api binatang yang diperoleh Xiaoyan dari rumah lelang. Xiaoyan bergumam bahwa langkah pertama adalah menggabungkan 3 jenis api binatang ke dalam tubuhnya. Mata Xiaoyan pun melihat api yang membara di dalam botol giok. Kemudian dengan jentikan jarinya, botol giok pun pecah dan segera 3 kelompok api dilepaskan. Xiaoyan melirik ke 3 kelompok api yang nyala dan tertawa dingin. Xiaoyan pun segera membuka mulutnya dan kekuatan isap segera melonjak keluar. Xiaoyan segera menelan 3 api binatang ke dalam mulutnya dan menelannya. Glass Lotus Heart Flame di dalam tubuh Xiaoyan segera menerkam ke 3 jenis api bahkan sebelum mereka bisa melepaskan panasnya. Tentu saja, api surgawi adalah api yang teratas dari semua jenis api. Oleh karena itu, ketiga jenis api pun hanya mampu terdiam tanpa berbuat apapun. Proses pun terus berjalan hingga tak lama Xiaoyan pun berhasil melewati tahap pertama. Xiaoyan pun segera masuk ke tahap kedua di mana ia memfokuskan doki di dalam dirinya. Xiaoyan harus menyaring ketiga jenis api berulang-ulang hingga mencapai titik maksimal yang dibutuhkan. Proses tahap kedua pun berlangsung cukup lama hingga tak terasa waktu berlalu dan sudah 20 hari Xiaoyan melakukan proses pelatihan. Tak lama, akhirnya mata Xiaoyan yang tertutup pun segera terbuka dan Xiaoyan segera menghela nafas. Xiaoyan bergumam bahwa akhirnya ia telah menyelesaikan proses penyempurnaan. Langkah selanjutnya yang harus Xiaoyan tempuh adalah langkah penggabungan terakhir. Jika Xiaoyan berhasil menggabungkan dan membentuk benih api, maka Xiaoyan berhasil menguasai Flame Creation Skill. Selama Xiaoyan menemukan lebih banyak api binatang untuk memberinya makan, maka di masa depan cepat atau lambat akan tumbuh menjadi api transformasi kehidupan. Setelah itu, mata Xiaoyan pun segera terfokus pada 3 gumpalan api di jari-jarinya.
Sesaat kemudian ia pun mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada Lin Yan, kemudian berkata sepertinya Lin Yan perlu mengendalikan kapal luar angkasa selama perjalanan yang tersisa. Keterampilan Do yang Xiaoyan latih ini masih kekurangan langkah terakhir dan Xiaoyan akan melanjutkannya. Lin Yan pun tersenyum kemudian mengangguk dan berkata bahwa ini adalah masalah kecil. Xiaoyan dapat bersantai dan berlatih selama tidak terjadi keadaan yang tidak terduga. Selain itu masih ada sekitar 10 hari lagi sampai mereka tiba di luar lubang cacing. Xiaoyan harus bangun sebelum mereka sampai karena akan ada gangguan saat meninggalkan lubang cacing dan mungkin akan mengganggu Xiaoyan. Xiaoyan pun sedikit tersenyum kemudian matanya kembali ke 3 gumpalan api kecil dan seketika ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Xiaoyan pun segera menghembuskan nafas dan sekali lagi perlahan menutup matanya. 3 gumpalan api segera memasuki tubuh Xiaoyan dan pikiran Xiaoyan pun segera tenggelam masuk ke dalam tubuhnya. Xiaoyan pun segera memfokuskan api surgawi untuk menekan ketiga jenis api agar bergabung. Proses tahap terakhir memanglah proses yang cukup merepotkan dan Xiaoyan mengalami sedikit kesulitan. Hari demi hari pun berlalu sementara Xiaoyan berfokus menggabungkan ketiga jenis api binatang tersebut. Dalam sekejap mata hampir 9 hari telah berlalu. Setelah hampir 29 hari perjalanan, kapal luar angkasa itu pun mendekati ujung dari lubang cacing. Menyadari hal tersebut, Lin Yan pun segera memandang ke arah Xiaoyan dan bertanya-tanya apakah Xiaoyan masih belum selesai. Mereka akan segera sampai ke ujung lubang cacing setelah 1 hari berlalu. Akan ada riak luar angkasa yang intens saat mereka meninggalkan lubang cacing. Xiaoyan pasti akan terganggu oleh hal tersebut dan pastinya akan menyebabkan doki di tubuh Xiaoyan bergerak secara liar. Jika hal itu terjadi, maka itu akan menjadi permasalahan yang serius. Lin Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya memutuskan bahwa ia akan membangunkan Xiaoyan secara paksa sebelum mereka meninggalkan lubang cacing. Waktu 1 hari bukanlah rentang waktu yang dianggap lama dan selama periode ini Xiaoyan masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Hal ini menyebabkan wajah Lin Yan tanpa sadar mengungkapkan beberapa kecemasan. Ia bisa dengan jelas merasakan kekuatan spasial di tempat ini menjadi lebih padat. Ia pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan tanpa basa-basi segera berjalan menuju ke arahnya. Namun saat Lin Yan hendak menepuk bahu Xiaoyan, tiba-tiba mata Xiaoyan pun telah terbuka. Kecemasan pun perlahan menghilang dari hati Lin Yan, kemudian ia pun berkata bahwa akhirnya Xiaoyan telah bangun. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk kepada Lin Yan, kemudian mengeluarkan biji api seperti tulang putih pucat. Gumpalan api berwarna putih pucat ini adalah hasil dari penggabungan yang sukses dari 3 jenis api binatang. Hal itu juga merupakan benih dari generasi baru api pengubah kehidupan. Di masa depan, Xiaoyan harus bergantung pada hal kecil ini untuk menggunakan teratai api pemusnahan. Barulah setelah itu Xiaoyan berdiri dan berjalan keluar menghampiri Lin Yan. Singkat cerita, mereka pun telah keluar dari lubang cacing dan mendarat di tanah kemudian menghirup udara segar dari dunia luar. Xiaoyan segera bertanya apakah tempat ini yang disebut dengan wilayah Pil. Lin Yan menggelengkan kepalanya kemudian berkata bahwa ini hanya di tengah dataran tengah. Tempat mereka berada saat ini adalah bagian barat daya wilayah tengah. Faksi yang paling terkenal di daerah ini adalah Sun Valley dan Burning Flame Valley. Kedua faksi besar ini adalah penguasa di sekitar sini. Selain 2 faksi besar ini, ada banyak faksi dengan ukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Namun mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Sun Valley dan Burning Flame Valley. Selain itu, klan yang dipimpin oleh Liu Qing juga berada di wilayah barat daya ini. Hati Xiaoyan langsung tergerak saat ia mendengar nama Burning Flame Valley. Ia sudah lama mendengar nama faksi ini. Selain itu, Skyfire Three Mysterious Chains yang telah menemaninya selama bertahun-tahun juga termasuk dalam faksi tersebut. Oleh karena itu, pada titik ini Xiaoyan benar-benar sangat tertarik kepada mereka. Xiaoyan pun merenung sejenak kemudian bergumam jika ia memiliki kesempatan mungkin ia akan dapat mencoba dan melihat apakah Xiaoyan bisa mendapatkan sisa perubahan misterius api surgawi. Namun yang terbaik adalah tidak mengungkapkan bahwa Xiaoyan sudah mengetahui cara menggunakan teknik tersebut. Kecuali jika hal itu adalah keadaan yang sangat memaksa, maka Xiaoyan terpaksa mengeluarkannya. Jika tidak, maka Xiaoyan akan menghadapi banyak masalah yang berhubungan dengan Burning Flame Valley. Setelah itu, Xiaoyan pun mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah Lin Yan kemudian bertanya seberapa jauh tempat ini dari wilayah Pil. Lin Yan pun menjawab bahwa jaraknya cukup jauh, namun ada cukup banyak lubang cacing jarak pendek di wilayah tengah.
Dengan begitu mereka akan bisa mencapai wilayah Pil dalam 6 hingga 7 hari. Lin Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata ada kota Tianhuang di mana klan Liu Qing berada. Secara kebetulan kota itu adalah salah satu kota yang harus mereka lewati dan kota tersebut memiliki lubang cacing yang mengarah ke wilayah Pil. Xiaoyan pun agak terkejut setelah mendengar perkataan dari Lin Yan, kemudian tersenyum dan berkata bahwa mereka akan mampir ke kota tersebut dan bertemu dengan Liu Qing. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali Xiaoyan melihat Liu Qing dan ia ingin tahu seperti apa Liu Qing sekarang. Menanggapi hal itu, Lin Yan pun berkata bahwa Liu Qing sekarang adalah kepala klan dan bakat pelatihannya jauh lebih baik dari Lin Yan. Ketika Liu Qing dan Lin Yan berpisah saat itu, ia sudah mencapai level bintang 3 Do Huang. Sekarang kemungkinan ia setidaknya telah mencapai level bintang 7 Do Huang. Karena Xiaoyan telah memutuskan, maka Lin Yan akan memimpin perjalanan menuju ke kota tersebut. Dengan kecepatan mereka seharusnya bisa mencapai kota Liu Qing dalam waktu 1 hari. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya mereka pun melesat berubah menjadi sosok cahaya yang segera menghilang. Selama perjalanan ini, Xiaoyan secara singkat mencari sesuatu di pegunungan yang ia lewati. Oleh karena itu, ia berhasil memperoleh 2 jenis api binatang lagi. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Xiaoyan pun menggabungkan 2 jenis api binatang ke dalam api transformasi kehidupan dan tanpa sadar tersenyum ketika ia merasakan benih api secara bertahap tumbuh lebih kuat. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun melihat satu kota dari kejauhan dan bertanya apakah ini kota Tianhuang yang Lin Yan sebutkan. Lin Yan mengangguk, kemudian matanya menyapu sekeliling sambil mengingatkan Xiaoyan bahwa ini adalah wilayah Burning Flame Valley. Xiaoyan harus berhati-hati ketika melakukan sesuatu dan harus menghindari menggunakan perubahan misterius yang Xiaoyan miliki. Meskipun Burning Flame Valley tidak memandang teknik Do mereka sebagai kehidupan mereka seperti pavilion petir angin, mereka pasti akan merasa agak tidak senang ketika melihat orang luar menggunakan teknik Do dari mereka. Pada saat ini, rupanya Xiaoyan telah memberitahu Lin Yan tentang perubahan misterius yang dimiliki Xiaoyan selama perjalanan dan menyebabkan Lin Yan sangat tercengang. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan tidak hanya mempraktikkan teknik Do dari Wind Lightning Pavilion, tetapi juga memiliki teknik Do dari Burning Flame Valley. Oleh karena itu, Lin Yan menyuruh Xiaoyan berkali-kali untuk menyembunyikan teknik Do yang ia miliki. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk, kemudian matanya mengikuti jalan utama dari kejauhan. Xiaoyan pun segera mengajak Lin Yan pergi, kemudian memastikan apa yang disebutkan Lin Yan bahwa wormhole di kota Tianhuang ini dikendalikan oleh klan Liu Qing. Jika hal itu memang benar, maka akan membuat semuanya menjadi sedikit lebih lancar. Selain itu, Xiaoyan juga ingin mengetahui tingkat apa yang telah dicapai Liu Qing selama bertahun-tahun ini. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di pusat kota dan telah berada di depan istana yang sangat besar. Selain itu, ada beberapa penjaga dengan senjata di tangan mereka yang ditempatkan di luar istana. Xiaoyan agak terkejut setelah melihat pertahanan istana yang begitu ketat dan berkata apakah tidak berlebihan menempatkan begitu banyak penjaga di siang hari bolong. Di sebelah Xiaoyan, Lin Yan juga merasa tercengang hingga sesaat kemudian ia pun mengerutkan kening dan berkata sepertinya ada sesuatu yang salah. Hal itu dikarenakan klan Liu Qing tidak pernah menaruh begitu banyak penjaga di masa lalu. Tak lama, Lin Yan pun memberhentikan seseorang yang lewat di hadapan mereka, kemudian menangkupkan tangannya dan bertanya bolehkah ia tahu apa yang terjadi di kota Tianhuang. Mengapa klan Liu saat ini menempatkan begitu banyak penjaga di depan istana? Seorang pria yang tidak ingin disebutkan namanya pun segera bertanya balik apakah mereka datang dari tempat lain. Saat ini klan Liu dan klan Cheng sedang memperebutkan hak pengelolaan dari lubang cacing. Kedua klan telah membawa cukup banyak orang ke area terbuka di tengah kota. Semua orang di kota juga telah berlari untuk menonton pertunjukan yang ada di sana. Setelah mendapatkan informasi, Lin Yan pun segera menangkupkan tangannya berterima kasih kepada sosok pria yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut. Ia segera menoleh ke arah Xiaoyan kemudian berbisik bahwa ia ingat seharusnya giliran klan Liu yang memiliki hak pengelolaan wormhole di tahun ini. Lin Yan pun bertanya-tanya mengapa terjadi perkelahian pada saat ini. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun segera berkata bukankah akan lebih baik jika mereka segera menuju ke tengah kota dan melihatnya. Lin Yan pun mengangguk kemudian memimpin Xiaoyan menuju ke tempat konflik tersebut terjadi. Sementara itu di sisi lain, di tengah kota Tianhuang adalah arena yang sangat luas yang terbuat dari batu hijau. Saat ini arena di sekitar tanah terbuka ditempati oleh lautan manusia yang padat.
Sementara itu di tengah arena ada dua kelompok orang yang saling berhadapan satu dengan lainnya. Orang yang memimpin kelompok di sisi sebelah kiri adalah pria berbadan tegap yang ternyata adalah Liu Qing. Ia segera berbicara kepada seseorang bernama Chen Yao yang merupakan pemimpin dari kelompok di seberangnya. Ia berkata bahwa wormhole harus dikelola oleh klan Liu selama setahun ini. Apa maksud dari tindakan mereka campur tangan dengan urusan tersebut? Liu Qing saat ini tidak seperti dirinya yang dahulu dan telah berubah menjadi satu sosok yang memiliki ketenangan. Selain itu, ada sosok besar dan cantik yang berdiri di samping Liu Qing yang ternyata adalah Liu Fei. Tak lama setelah itu, sosok tua pun muncul dari langit dan berkata bahwa ini adalah perintah terbaru dari Burning Flame Valley miliknya. Tanah terbuka seketika mengeluarkan banyak seruan ketika orang tua tersebut hadir. Ekspresi Liu Qing dan dua lelaki tua di belakangnya seketika berubah. Ia menyadari bahwa sosok yang baru saja datang merupakan tetua dari Burning Flame Valley bernama Tetua Chihuo. Menyadari kehadiran sosok tua tersebut, kelompok Liu Qing pun segera menangkupkan tangannya kemudian bertanya bolehkah mereka mengetahui apakah alasan dari Tetua Chihuo. Menurut aturan yang lalu, sekarang bukan waktunya untuk penyerahan hak pengelola wormhole. Menanggapi hal itu, Tetua Chihuo segera berkata bahwa kepala lembah telah memberikan perintah. Ia membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi untuk pergi ke Burning Flame Valley dan membantu dirinya yang sudah lanjut usia memperbaiki pil obat. Namun hingga saat ini ia belum menemukan orang yang cocok. Karena itu ia mengeluarkan perintah tersebut dan setiap klan yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi akan mendapat hak pengelolaan dari wormhole. Pemberian hak pengelolaan wormhole tersebut akan efektif selama 3 tahun. Saat ini klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 yang telah diakui oleh Piltover. Jika klan Liu juga dapat menemukan seorang alkemis dan mengundangnya untuk mengikuti Tetua Chihuo ke Burning Flame Valley, maka lubang cacing ini akan diberikan kepada mereka. Selain itu, haknya akan diperpanjang dari 1 tahun menjadi 3 tahun. Ekspresi Liu Qing seketika berubah saat ia mendengar perkataan tersebut. Klan Liu juga memang memiliki seorang alkemis, namun yang terbaik dari mereka hanyalah alkemis tingkat 5. Mereka tidak pernah memiliki alkemis tingkat 6 dan bagaimanapun seorang alkemis di tingkat itu akan dapat memperoleh perlakuan yang baik dari faksi seperti Burning Flame Valley. Setelah itu, Liu Qing pun segera berkata bahwa masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba. Bisakah Tetua Chihuo memberikan klan Liu beberapa hari dan mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan alkemis tingkat 6? Tetua Chihuo pun menggelengkan kepalanya kemudian berkata bahwa ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh kepala lembah. Bahkan dirinya saja tidak memiliki kemampuan untuk membantah perintah tersebut. Jika klan Liu gagal mengundang alkemis tingkat 6 hari ini, maka mereka harus merelakan hak pengelolaan lubang cacing berpindah ke tangan klan Cheng. Ekspresi Liu Qing benar-benar sangat jelek ketika ia mendengar perkataan dari Tetua Chihuo dan tidak memberi mereka sedikit pun wajah. Ia pun mengepalkan tangannya dan bertanya-tanya kemanakah ia akan pergi dan menemukan alkemis tingkat 6 dalam waktu 1 hari. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mencari seorang alkemis di tingkat 6 sama mudahnya dengan mencari cabai di flyover? Liu Fei di samping Liu Qing pun segera berkata sepertinya orang tua ini pasti telah disuap oleh klan Cheng. Ekspresi Liu Qing pun semakin tenggelam kemudian meminta Liu Fei untuk diam. Tak lama pria parubaya bernama Cheng Yao yang berada di depan Liu Qing pun meledek sebaiknya serahkan saja hak pengelolaan wormhole dengan tenang. Jika ia bahagia di masa depan, maka ia mungkin akan membagikan beberapa keuntungan kecil untuk dinikmati oleh klan Liu. Wajah Liu Qing pun telah berubah menjadi jauh lebih hijau ketika ia mendengar ejekan diam-diam dari pihak lain. Namun pada saat ini ia adalah kepala klan Liu dan setiap tindakannya perlu mempertimbangkan seluruh klan. Liu Qing pun segera menekan amarah di hatinya kemudian melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Bersamaan dengan itu tiba-tiba terdengar suara tawa yang dilanjutkan dengan berkata bahwa Liu Qing tidak seperti dirinya. Apakah ia akan menyerah begitu saja dengan cara seperti itu? Seketika Liu Qing pun terkejut saat ia melihat orang yang datang. Ia segera menyadari bahwa sosok tersebut adalah Lin Yan dan Liu Qing pun segera menghela nafas. Ia lanjut berkata untuk melupakan permasalahan tersebut dan lebih baik mereka pergi. Lin Yan juga bukan seorang alkemis di tingkat 6 dan tidak dapat membantu Liu Qing. Lin Yan pun kembali tertawa kemudian berkata bahwa ia mungkin tidak dapat membantu Liu Qing, tetapi ada seseorang yang pasti dapat membantunya.
Setelah mengucapkan perkataan tersebut, ia pun segera menoleh ke arah langit dan berteriak kepada Xiaoyan berapa lamakah ia akan tinggal di sana. Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya seketika terkejut saat mereka melihat tindakan Lin Yan. Mereka segera mengangkat kelapa dan melihat seorang pria muda yang berjalan di udara menuju ke arah mereka. Pemuda tersebut pun segera mendarat dengan lembut di tanah di hadapan tatapan tercengang semua orang. Hati kelompok Liu Qing merasa merinding saat mereka melihat sosok yang berjalan di udara dan dapat dipastikan sosok tersebut merupakan seorang elit di tingkat Dozong. Melihat hal itu, Liu Qing pun baru saja akan menangkupkan tangannya dan mengucapkan beberapa kata sopan hingga akhirnya sebuah tawa yang akrab pun terdengar. Tak lama setelah itu, sosok tersebut pun segera berkata sudah beberapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, apakah Liu Qing baik-baik saja? Setelah agak lama, akhirnya Liu Qing pun pulih dengan wajah yang dipenuhi ketidakpercayaan saat ia melihat pemuda di hadapannya. Ia segera bertanya-tanya apakah pemuda tersebut adalah Xiaoyan. Mendengar pertanyaan dari Liu Qing, tubuh indah Liu Fei yang berada di belakangnya pun tiba-tiba bergetar. Xiaoyan, sebuah nama yang telah meninggalkan kesan di hatinya yang sulit untuk dihilangkan. Jenius sejati di Akademi Dalam saat itu adalah seseorang yang bahkan saudara sepupunya tidak mampu untuk mengejar Xiaoyan. Liu Fei pun dengan pelan bertanya apakah itu benar-benar Xiaoyan. Tak lama setelah itu, Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Kemudian mata Xiaoyan pun menyapu Liu Qing dan berbicara dengan kejutan yang tidak disengaja. Xiaoyan berkata bahwa saat ini Liu Qing telah mencapai bintang 7 De Huang. Ternyata Liu Qing jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Lin Yan. Mendengar hal tersebut, Liu Qing pun akhirnya bisa memastikan identitas orang yang ada di depannya setelah mendengar nada bicara yang familiar tersebut. Sebuah kegembiraan pun melonjak ke matanya dan ia segera menyapu Xiaoyan dengan ekspresi yang sedikit terkejut. Ia segera berkata bahwa sepertinya Xiaoyan benar-benar telah menembus ke tingkat Dozong. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia hanya beruntung dapat menembus tingkat Dozong dengan cepat. Mendengar perkataan Xiaoyan, Liu Qing pun segera menghela nafas kemudian berkata bahwa ia masih belum bisa menyusul Xiaoyan. Xiaoyan memang layak menjadi orang dengan bakat paling menonjol di Akademi Dalam. Oleh karena itu, Liu Qing pun tidak memiliki pilihan lain selain mengakui kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum, kemudian matanya menyapu wajah Liu Fei yang berada di belakang Liu Qing dan tersenyum sambil mengangguk kepadanya. Di bawah senyuman Xiaoyan, kemerahan pun segera muncul di wajah Liu Fei dan matanya yang cantik dengan cepat berpaling. Xiaoyan lanjut berkata bahwa mereka tidak menunggu Xiaoyan ketika mereka pergi saat itu. Xiaoyan khawatir jika sesuatu telah terjadi kepada mereka. Liu Qing pun menjawab. Lin Yan berkata bahwa Xiaoyan telah membalas dendam dan tidak ada gunanya lagi bagi mereka untuk tinggal lebih lama. Oleh karena itu, mereka telah membentuk sebuah kelompok dan meninggalkan kekaisaran Jiama. Setelah itu, Liu Qing pun segera bertanya mengapa Xiaoyan berada di sini. Xiaoyan berkata bahwa ia harus pergi ke wilayah Pil. Kota Tianhuang memiliki lubang cacing yang mengarah ke wilayah Pil, jadi Xiaoyan datang untuk mengunjungi Liu Qing di sepanjang jalan. Liu Qing pun menganggukkan kelapanya kemudian berkata bahwa setelah hari ini lubang cacing akan dibuka sekali lagi. Ia akan membantu Xiaoyan menyiapkan barang-barang dan serahkan semua masalah kecil ini kepada Liu Qing. Sementara itu, Liu Fei yang berada di belakang Liu Qing pun bergumam bahwa sekarang giliran klan Cheng untuk mengelola wormhole. Mereka selalu memandang klan Liu sebagai perusak pemandangan. Mereka hanya akan mempersulit Liu Qing jika ia menunjukkan dirinya pada saat itu. Ekspresi Liu Qing pun seketika menjadi jelek saat ia mendengar perkataan dari Liu Fei. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Liu Fei kemudian bertanya apa yang telah terjadi. Apakah mereka membutuhkan bantuan Xiaoyan untuk saat ini? Liu Qing pun segera melambaikan tangannya kemudian berkata bahwa itu hanyalah permasalahan kecil. Untuk saat ini lebih baik mereka kembali ke klannya dan karena Xiaoyan telah tiba di kota Tianhuang maka Liu Qing harus menerima Xiaoyan dengan benar apapun yang terjadi. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera tertawa kemudian berkata bahwa ia tidak pernah berkata seperti itu ketika Liu Qing mengikuti Xiaoyan ke kekaisaran Jiama. Tangan Liu Qing seketika menegang dan tatapannya mendarat di Xiaoyan sebelum akhirnya ia menghela nafas. Liu Qing pun segera berkata bahwa ini bukanlah kekaisaran Jiama. Terlebih kekuatan dari klan Cheng yang lebih kuat dari sekte Misty Cloud. Jika Xiaoyan ikut campur, kemungkinan Xiaoyan akan berakhir dengan menarik beberapa masalah.
Menanggapi perkataan dari Liu Qing, Lin Yan pun segera tertawa kemudian berkata bahwa Liu Qing benar-benar telah meremehkan Xiaoyan. Ia baru saja berjuang keluar dari Wind Lightning Pavilion. Bahkan kepala pavilion utara petir angin Fei Tian tidak bisa melakukan apapun kepada Xiaoyan. Oleh karena itu, apa yang dapat dilakukan oleh klan kecil seperti klan Cheng? Liu Qing dan tetua lain di belakangnya seketika tercengang saat mereka mendengar Xiaoyan yang berjuang keluar dari Wind Lightning Pavilion. Mendengar perkataan dari Lin Yan, Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya kemudian berkata agar Liu Qing jangan mendengarkan omong kosong yang ditimbulkan dari Lin Yan. Xiaoyan baru saja turun dari gunung petir karena memiliki dendam dengan pavilion petir angin, namun semua itu sudah diselesaikan. Liu Qing yang terkejut pun akhirnya pulih dan menghela nafas kemudian mulai bercerita bahwa ini adalah masalah yang disebabkan oleh wormhole. Awalnya ini adalah giliran dari klan Liu untuk mengendalikan wormhole di tahun ini. Namun Burning Flame Valley telah menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar untuk menemukan alkemis tingkat tinggi. Klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 dari suatu tempat, sementara klan Liu tidak dapat bersaing karena tingkat alkemis tertinggi di klan mereka hanya ada di tingkat 5. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun segera bertanya mengapa Burning Flame Valley mencari alkemis tingkat tinggi. Bukankah dengan kemampuan mereka maka tidak mungkin bagi mereka tidak memiliki seorang alkemis? Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Liu Qing pun menggelengkan kepalanya kemudian menjawab bahwa ia tidak terlalu yakin tentang hal tersebut. Namun dikabarkan bahwa kepala lembah dari Burning Flame Valley ingin memperbaiki pil obat yang membutuhkan bantuan beberapa alkemis tingkat tinggi. Xiaoyan sedikit mengangguk dan mengerti permasalahan yang terjadi di sana. Xiaoyan pun bertanya apakah dengan kata lain selama Liu Qing memiliki seorang alkemis yang tingkatnya lebih tinggi maka lubang cacing ini akan dikembalikan ke klan miliknya. Liu Qing pun mengangguk kemudian beberapa harapan tanpa sadar muncul di hatinya ketika ia melihat ke arah Xiaoyan. Liu Qing menyadari bahwa Xiaoyan bisa memperbaiki pil obat tingkat 5 ketika ia berada di Akademi Dalam. Dengan bakatnya, mustahil bagi Xiaoyan untuk tidak mengalami peningkatan hingga saat ini. Xiaoyan pun tersenyum setelah melihat Liu Qing mengangguk, kemudian ia perlahan melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah pria tua berjubah merah. Sambil tersenyum, Xiaoyan berkata bahwa klan Liu belum mengakui kekalahannya. Oleh karena itu, mohon tunggu sebentar sebelum ia menyerahkan wormhole ke tangan klan Cheng. Tetua Chihuo jelas telah melihat Xiaoyan ketika ia muncul. Ia juga merasa terkejut bahwa Xiaoyan telah mampu mencapai kelas dozong pada usia yang seperti itu. Tetua Chihuo pun berkata jika klan Liu belum mengakui kekalahannya, maka mereka bisa mengundang sang alkemis. Jika alkemis yang klan Liu temukan lebih kuat dari Grandmaster Xiu, hak pengelolaan wormhole ini akan menjadi milik dari klan Liu. Xiaoyan pun tersenyum kemudian segera berkata jika begitu permasalahannya maka izinkan Xiaoyan yang kecil ini untuk bersaing dengan Grandmaster Xiu. Seketika Tetua Chihuo pun tercengang setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Ia pun segera bertanya apakah Xiaoyan adalah alkemis yang diundang oleh klan Liu. Saat ini Tetua Chihuo benar-benar tanpa sadar merasakan ketidakpercayaan. Status Xiaoyan sebagai seorang elit dozong di usianya sudah membuat ia sangat terkejut. Jika ia memiliki status sebagai alkemis, apakah ia tidak disebut terlalu menakutkan? Kata-kata Xiaoyan tersebut juga membuat keributan di antara kerumunan yang berada di bawah. Namun kebanyakan dari mereka mencemooh perkataan dari Xiaoyan. Meskipun pemuda ini cukup kuat, namun itu tidak berarti bahwa ia memiliki kualifikasi untuk menantang seorang alkemis seperti Grandmaster Zheng Xiu. Di sisi lain, menjadi salah satu pihak yang terlibat, Zheng Xiu juga mengalami keterkejutan. Namun senyum dingin seketika melintas di wajahnya yang keriput dan ia memandang ke arah Xiaoyan. Zheng Xiu berkata mungkin ia benar-benar tidak dapat bersaing dengan Xiaoyan dalam hal doki. Tetapi dalam hal keterampilan alkemis, ia akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin Xiaoyan dengar. Ia dengan tegas berkata bahwa Xiaoyan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya. Xiaoyan pun mengabaikan tawa dingin Zheng Xiu, kemudian matanya beralih ke Tetua Chihuo sambil tersenyum dan berkata bolehkah ia tahu bagaimana mereka akan bersaing? Haruskah mereka memperbaiki pil obat di tempat? Zheng Xiu segera menyela jawaban dari Tetua Chihuo kemudian berkata bahwa mereka tidak perlu melakukan hal seperti itu. Ia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama Xiaoyan. Ia pun dengan dingin tertawa kemudian berkata karena Xiaoyan juga seorang alkemis maka ia harus menyadari pentingnya kekuatan spiritual seseorang.
Oleh karena itu, mereka akan bersaing dalam hal kekuatan spiritual. Karena Xiaoyan berasal dari generasi yang lebih muda, maka ia akan mengizinkan Xiaoyan untuk menyerang terlebih dahulu. Selama Xiaoyan bisa memaksa Zheng Xiu kembali dengan kekuatan spiritual Xiaoyan, maka ia akan dianggap sebagai pemenang. Xiaoyan awalnya tercengang saat ia mendengar perkataan dari Zheng Xiu. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit aneh setelah mendengar kekuatan spiritual yang akan bersaing. Sementara itu, Zheng Xiu pun segera melambaikan lengan bajunya dan berdiri dengan tangan di belakang setelah berbicara. Matanya melirik ke arah Xiaoyan, kemudian ia pun berkata bahwa Xiaoyan dapat segera mulai. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun tersenyum kemudian perlahan mengangkat tangannya dan mendorongnya dengan lembut ke arah Zheng Xiu. Seketika kekuatan spiritual yang agung dan luas segera menyapu dari langit seperti badai. Ekspresi tetua Chihuo yang berwajah tenang pun seketika berubah drastis. Di sisi lain, ekspresi acuh tak acuh dari Zheng Xiu pun seketika memucat. Kekuatan spiritual yang agung pun benar-benar membawa tekanan yang luar biasa menakutkan yang bergegas menuju ke pria tua berjubah ungu. Meskipun kekuatan spiritual tidak memiliki bentuk dan warna, namun siapapun yang memiliki kekuatan akan merasakan tekanan menakutkan yang menembus langit. Tekanan semacam ini berasal dari dalam jiwa seseorang yang menyebabkan seseorang memiliki perasaan berdebar-debar. Pada saat ini banyak percakapan pribadi yang tiba-tiba terhenti. Ekspresi dari beberapa orang yang mencemooh Xiaoyan sebelumnya pun seketika menjadi kaku. Tetua Chihuo tercengang saat ia melihat kekuatan agung yang menyapu langit. Sesaat kemudian, ia pun menghirup udara dalam-dalam dan tanpa sadar mengeluarkan teriakan yang berkata bahwa Xiaoyan seorang alkemis di tingkat 7. Sementara itu, di sisi lain, Zheng Xiu pun benar-benar terkejut dan bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang pemuda di hadapannya telah menembus ke alkemis tingkat 7. Namun mengingat reputasi yang ia miliki, Zheng Xiu pun tidak ingin kalah dan seketika kekuatan spiritual yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya. Ia pun dengan cepat membuat penghalang spiritual yang tak terlihat di hadapannya. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun mengungkapkan senyum mengejek kemudian menjentikan jarinya. Ledakan pun seketika terjadi saat kekuatan spiritual Xiaoyan yang besar menghantam penghalang spiritual milik Zheng Xiu. Penghalang spiritual pun meledak bersamaan dengan tubuh Zheng Xiu yang juga terpental dan seteguk darah segera dimuntahkan. Banyak tatapan melongo ke arah Zheng Xiu yang tidak bergerak dan mereka tidak mengetahui apakah Zheng Xiu hidup atau mati. Mereka benar-benar tercengang karena Zheng Xiu merupakan seorang alkemis tingkat 6 dan dapat dengan mudah dikalahkan oleh Xiaoyan. Banyak tatapan yang segera menuju ke arah Xiaoyan dan mereka pun seketika menyadari bahwa sosok pemuda yang berada di hadapan mereka merupakan seorang alkemis di tingkat 7.